Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Bapak penceramah kita berhalangan pada subuh yang berbahagia ini, maka untuk menggantikan ceramah subuh pada subuh yang berbahagia ini, mari sama-sama kita mindakan kesediaan Ustadz Tengku Al-Hafidh Salman. Dengan hormat kepada Ustadz kami persilakan. Sebelumnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada subuh berbahagia ini, sambil kita beriktikaf sejenak, mari sama-sama kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa ketundukan dan kepasrahan kita kepada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, pada subuh yang berbahagia ini, dalam beberapa menit ke depan, mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 29, 30 dan 31. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengingat akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bashir wa nadhir, kabar gembira dan peringatan itu satu hal yang, dua hal yang gak bisa dipisah-pisahkan. Allah Subhanahu wa taala selalu dalam ayat-ayatnya memberikan kabar gembira dan juga selalu memberikan peringatan. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad sebagai bashir, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan.
Basyira supaya kita semangat, memotivasi kita untuk melakukan amal-amal soleh. Nadira agar kita berhati-hati menjauhkan diri dari ancaman ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan kamu gak ditanya terkait dengan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka jahim. Jemaah saya muliakan, sebagaimana yang menjadi tema surat Al-Baqarah adalah bicara tentang kepemimpinan dan misi kekhalifahan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai misi basyiran wa nadhira, dengan bekalan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain bahwa ada saja kelompok manusia yang tidak suka, enggak ridha terhadap misi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridha. Ayatnya dimulai dengan walan, bukan tidak ridha. Tidak akan ridha selama-lamanya. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridha kepada kamu. Walaupun kamu wahai Muhammad punya misi basyiran wa nadhira untuk memberikan rahmatan lil alamin, tapi untuk orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridha kepada kamu. Jemaah saya muliakan, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti millah mereka, ajaran mereka, adat istiadat mereka, kebiasaan mereka. Boleh jadi hari ini kita tidak menjadi orang Yahudi dan orang Nasrani, tetapi secara kebiasaan, ucapan, tingkah laku mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan mengikuti kebiasaan orang Nasrani. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Qul inna hudallahi huwal huda. Hidayah Allah itulah yang sebenar-benarnya hidayah. Allah ingin katakan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua bahwa hidayah Islam, hidayah Al-Quran ini adalah sebenar-benarnya hidayah. Jangan kita terpengaruh dengan yang lain. Sebab sebelum ayat ini ada perselisihan, ada perang pemikiran antara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Orang Yahudi bilang orang Nasrani tidak punya apa-apa, sebagaimana juga orang Nasrani bilang kepada orang Yahudi, kamu itu tidak punya apa-apa. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka mengatakan, jadilah kalian orang Yahudi dan orang Nasrani, pasti kalian akan mendapatkan hidayah.
Allah doktrinkan dalam ayat ini, kul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya wahai Muhammad, katakan hidayah Allah itu adalah sebenar-benarnya hidayah. Artinya dia masih menggunakan dalam kondisi apapun, dalam kondisi susah maupun senang, lapang maupun sempit, kita harus pegang hidayah Allah ini dengan sekuat-kuatnya. Kalau bahasa hadis, gigitlah dengan gigi geraham, wa'addu 'alaiha bin nawajis. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Jikalau kalian ikuti hawa-hawa mereka, keinginan-keinginan mereka, setelah datang kepada kamu ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak akan kamu dapatkan selain Allah itu yang bisa menolong. Dia masih muliakan, untuk mempengaruhi kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti kebiasaan mereka, akan menggunakan segala macam cara, akan menggunakan berbagai macam upaya. Bisa dengan olahraga, bisa dengan hiburan, bisa dengan pemikiran, bisa dengan kebiasaan, bisa dengan perayaan, dan macam-macam. Apapun mereka akan lakukan untuk memperdayai kaum muslimin dan untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Makanya Allah tekankan, kul inna hudallahi huwal huda. Dia masih muliakan, setelah mengetahui tentang pertarungan antara Islam, Yahudi dan Nasrani dalam ayat ini, bahwa mereka tidak akan ridho kepada kita, kepada kaum muslimin, mereka akan berupaya mengajak, memperdayai, dan membuat segala upaya agar kita mengikuti mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pegangan kepada kita agar kita bisa menghadapi hal itu. Karena upaya ini akan dilakukan setiap saat, akan mereka lakukan 24 jam, dan mereka tidak pernah lelah untuk hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ayat berikutnya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasir. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka senantiasa membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Yahudi dan Nasrani sesungguhnya mereka telah diberikan Alkitab juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tidak yatlunahu haqqa tilawatih, mereka tidak membacanya. Justru mereka melempar dan mengabaikan
kitab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Kitab yang Allah berikan kepada mereka itu mereka letakkan di belakang punggung mereka, seakan-akan mereka nggak tahu itu ada kitab. Allah inginkan bahwa umat Muhammad yang diberikan juga Alkitab, yatlunahu haqqa tilawati, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membaca, mereka senantiasa membacanya. Jemaah saya muliakan, apa tujuan kita membaca Quran? Kenapa Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita membaca itu secara kontinu dan berkesinambungan, bukan ketika ada acara-acara khusus, bukan hanya ketika ada orang meninggal saja. Terkait dengan konteks ayat ini, agar tujuan kita membaca itu adalah agar kita tahu apa yang mereka lakukan, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani terkait dengan umat Islam. Jemaah saya muliakan, kalau kita ingin mengetahui tentang sepak terjang Yahudi, itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita surat Al-Baqarah. Kalau kita ingin mengetahui tentang sepak terjang Nasrani, Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kepada kita surah Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran ini adalah surat yang akan memberikan kepada kita gambaran umum tentang apa yang akan dilakukan oleh Yahudi dan apa yang akan dilakukan oleh Nasrani kepada kita. Kalau kita nggak baca Al-Baqarah, kalau kita nggak baca Ali Imran, kita nggak akan tahu. Padahal mereka ini tidak akan ditahu, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Dan kita jemaah saya muliakan, setiap hari minimal 17 kali membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami kepada jalan lurus, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan seperti orang Yahudi dan juga bukan seperti orang Nasrani. Berarti kita harus paham tentang apa itu pekerjaan dan langkah-langkah orang Yahudi dan apa itu propaganda daripada orang Nasrani. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan. Setelah Al-Fatihah ada Al-Baqarah, ada Ali Imran. Al-Baqarah tentang Yahudi, Ali Imran tentang Nasrani. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu, mereka senantiasa membacanya. Membaca Al-Quran ini akan memberikan kepada kita wawasan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Perintahnya, larangannya, ancamannya, kabar gembiranya, surga nerakanya, dunia dan akhiratnya, dan sebagainya. Dengan bacaan yang sebenar-benarnya, haqqa tilawati. Jemaah saya muliakan, ini ayat satu-satunya ayat yang bicara tentang bacaan yang sebenarnya, haqqa tilawati. Dalam Al-Quran itu ada haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, haqqa tuqatih. Ini alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Dalam surah Al-Had, wajahidu fillahi
haqqa jihadi. Nah, sebenar-benar kalau bahasa kita itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan haqqa tilawati, bacaan yang sebenar-benarnya, bacaan yang sesungguhnya. Jemaah saya muliakan, apa yang disebut dengan haqqa tilawati? Yang disebut dengan haqqa tilawati itu adalah ketika lidah kita fasih dalam membaca Al-Quran, kemudian pikiran kita memahami apa yang kita baca, kemudian hati kita meresapi apa yang sedang kita baca. Ketika tiga anggota tubuh ini menyatu dalam proses tilawah, maka itu yang disebut dengan yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih. Itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim. Jemaah saya muliakan, korelasi dengan ayat sebelumnya bahwa pola interaksi Al-Quranul Karim yang haqqa tilawati ini akan memberikan tameng, perisai kepada kita terkait dengan propaganda, upaya dan usaha yang akan dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dalam menggelincirkan kita dan dalam mengarahkan kita agar mengikuti millah mereka, dan untuk menguatkan keyakinan dan azam bahwa inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya hidayah Allah itulah sebenar-benarnya hidayah. Kita tidak akan terpengaruh. Maka bekalan Al-Quran ini akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Bekalan Al-Quran ini yang akan menjaga kita dari ketergelinciran. Kita tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan kecuali kebiasaan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Ulaika yu'minuna bihi, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ketika sudah Allah ingatkan, ada yang ingkar, ada yang menyimpang, maka mereka lah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.